Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini, Jumat yang pertama di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Maka tema khutbah kita adalah yaitu amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita ketahui semua dan sudah sering kita dengar bahwasanya bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Maka bulan yang haram itu termasuk di sana bulan Zulhijjah. Yang 4 bulan yang haram itu adalah 4 bulan yang berturut, 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bulan haram disebut dalam pengertian adalah bulan yang mulia. Mulia artinya bulan yang apabila di dalamnya kita melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah, maka akan berlipat ganda pahalanya. Begitu juga sebaliknya, seandainya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, maksiat, maka dosanya juga akan berlipat ganda. Oleh karena itu, maka tentu kita tidak ingin melaksanakan atau mengisi bulan yang haram ini yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tentu
Karena bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia, maka tentu kita melaksanakan amalan-amalan yang baik yang ada di bulan Zulhijjah ini. Di antara amalan-amalan yang mesti kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita dianjurkan di bulan Zulhijjah ini melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang pertama adalah yaitu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 9 dan ditambah dengan tanggal 10 pagi harinya menjelang khatib turun mimbar. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas anin Nabi annahu qala mal amalu fi ayyamil ashri afdala minal amali fi hazihi qalu walal jihadu qala walal jihadu illa rajulun kharaju yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih utama selain yang dikerjakan pada 10 hari. Maksudnya 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah sekalipun jihad di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sekalipun jihad, kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan diri dan hartanya, lalu tidak ada sedikit pun yang pulang daripadanya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Jadi 10 hari di bulan Zulhijjah ini disandingkan dengan sebuah amalan jihad di jalan Allah, luar biasa pahalanya. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, di awal bulan Zulhijjah ini dengan berpuasa. Kalau sekarang hari Jumat yang bulan Zulhijjah dimulai pada tahun ini sesuai dengan keputusan dalam sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia yang mewakili pemerintah adalah mulai dari hari Rabu kemarin. Berarti sekarang Rabu, Kamis, Jumat, maka hari ini sudah sampai kepada hari ketiga di bulan Zulhijjah. Tentu masih ada peluang bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa yang 10 hari yang pertama ini, atau 9 hari ditambah 1 hari paginya di bulan Zulhijjah. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ibadah puasa yang kedua yaitu di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari yang ke-8, di mana Rasulullah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapati mimpi. Mimpi yang pertama datang pada tanggal 8. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Disebutlah dengan hari Tarwiyah, hari yang ke-8 itu. Lalu karena pertama kali datang mimpi, belum percaya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian datang hari yang berikutnya disebut dengan hari Arafah, belum juga beliau yakin. Kemudian baru pada tanggal 10 Zulhijjah mimpi itu datang. Karena sudah 3 kali mimpi yang sama datang, maka tentu Nabi Ibrahim alaihissalam mempercayai bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita yang amal yang kita lakukan untuk mengenang itu adalah kita puasa Tarwiyah, yakini, merenungkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati sebuah mimpi, yaitu menyembelih anaknya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya ibadah puasa yang kita lakukan adalah yaitu hari Arafah. Hari Arafah yaitu hari yang ke-10, yang ke-9 di bulan Zulhijjah.
di mana para jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Bagi kita yang berada di tanah air, tentu kita dianjurkan untuk berpuasa Arafah. Di dalamnya kita merasakan kesulitan. Bukan hanya puasa biasa, tetapi merenungkan diri kita bagaimana seorang yang melaksanakan wukuf di Arafah dengan cuaca yang begitu panas, yang begitu banyak orang di sana. Luar biasa panasnya. Maka di waktu itu kita merasakan susahnya orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut dalam kita berpuasa. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Lalu apa pahalanya? Kalau disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumin yaumun Arafah, qala yukaffiru sanatul madiyah wal baqiyah. Dari Abu Qatadah berkata, suatu ketika Nabi ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Nabi mengenai puasa Arafah? Nabi menjawab, puasa Arafah tersebut akan melebur atau mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Pertama tadi puasa 10 hari. Kalau tidak, nanti kita puasa tarwiyah. Minimalnya kita puasa di hari Arafah. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Itu amal ibadah yang pertama yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya amal ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini adalah yaitu menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu dimulai nanti setelah kita melaksanakan sholat Id. Selesai sholat Id, kemudian baru penyembelihan hewan kurban. Enggak ada ibadah kurban yang dilakukan sebelum sholat, tetapi ibadah kurban itu dilakukan setelah sholat Id, Idul Adha. Kemudian diikuti tanggal 11, 12, dan 13. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang menjadi bahan renungan bagi kita dan perlu kita pengertian bahwasanya ibadah kurban itu bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ibadah yang disandingkan dengan ibadah sholat. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bagi orang-orang yang sholat, yang benar-benar sholat, kemudian dia memiliki kemampuan, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, maka termasuk dia orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ukuran kemampuan ini yang menjadi pertanyaan. Apa ukuran kemampuan? Kalau dilihat di satu daerah itu, orang yang biasa-biasa saja hidupnya mampu berkurban. Tapi ada dilihat di daerah lain, orang yang begitu ada mobil, ada motor, sawahnya luas tapi nggak berkurban. Ditanya kenapa tidak berkurban? Karena tidak mampu. Jadi ukuran mampu itu kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu memenuhi kebutuhan primernya. Kemudian tambah lagi dengan kebutuhan sekundernya. Kemudian lebih daripada itu memiliki harta tanggal 10, 11, 12, 13. Dia memiliki harta untuk membeli hewan kurban tanggal 10. Enggak mampu tanggal 10, tanggal 11. Enggak mampu tanggal 11, tanggal 12. Enggak mampu juga tanggal 13. Dia tidak mesti kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah tanggal 10 saja. Kadang kita ada uang tanggal 12. Ada uang 2 juta tanggal 12. Oh, ternyata di masjid enggak ada penyembelihan hewan kurban lagi. Maka kita enggak kurban, rugi. Tetapi gimana? Kita belilah kambing seharga uang yang kita miliki, lalu kita sembelih sendiri. Nggak mampu, datangkan orang yang bisa menyembelih, lalu dibagikan dagingnya. Tidak mesti kita menyembelih hewan kurban itu hanya tanggal 10 atau hanya dilaksanakan di suatu masjid atau di musola saja. Tetapi
kalau di masjid, di musola sudah selesai, maka kita mampu untuk melaksanakannya, maka mari kita berkurban. Tanggal 11 mungkin kita ada uang, tanggal 11 nggak ada, tanggal 12 nggak ada, tanggal 12 mungkin tanggal 13, maka kita belilah hewan kurban. Nah, oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita ukur di antara peserta kurban itu mana yang lebih mampu kita daripada dia. Banyak kita sekarang orang yang berkurban, kalau dilihat secara di luarnya, lebih mampu orang yang menerima hewan kurban, yang menerima bahagian dari hewan kurban itu daripada orang yang berkurban. Tentu merasa malu kita hendaknya. Kita menerima hewan daging dari hewan kurban itu mungkin 1 kilo. Orang yang berkurban itu mungkin dia karena niatnya ikhlas, karena Allah ingin beribadah, dia berkurban. Ditabung uangnya. Malah ada orang-orang tua, ibu-ibu yang sudah, kalau dibilang dilihat dari luar nggak mungkin dia berkurban, tetapi dia niat ikhlas, niat dia ingin beribadah, maka dia mampu untuk berkurban. Coba kita renungkan, kita perhatikan di tetangga kita, di masjid kita, atau di tempat-tempat lain. Ada orang-orang yang biasa-biasa saja pergi ke sawah, hanya mungkin mengambil upah dari bertanam atau tanaman lainnya, tapi dia mampu untuk berkurban. Kita nggak mampu, dibilang alasan-alasan tidak mampu, tetapi sesungguhnya kita mampu untuk berkurban. Maka tentu kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang kalau seandainya kita memiliki kemampuan lalu kita tidak berkurban, maka kita tidak termasuk kepada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya yang khatib sampaikan adalah dalam pelaksanaan ibadah kurban tersebut ada namanya panitia, ada namanya peserta. Panitia itu adalah orang yang membantu untuk mencarikan sapi, memelihara sapi, sampai untuk penyembelihan, sampai untuk pembagian daging kurban. Jadi di sana nggak ada kita dapat upah. Yang panitia kurban nggak ada dapat upah. Apakah upah itu dari daging kurban atau upah dari iuran yang dikumpulkan itu? Tetapi apa yang didapatkan oleh panitia? Panitia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kewajiban berkurban itu adalah peserta kurban. Dia cari sapi atau cari kambing, kemudian dia sembelih sendiri, kemudian dia bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tetapi karena dia tidak mampu, maka dimintalah kepada panitia kurban untuk membantu dia mencarikan sapi. Nah, bagi kita sebagai panitia nggak ada keuntungan-keuntungan yang bersifat material. Misalnya beli sapi 2 juta kali 7 14 juta. Harga sapi hanya 13 juta. Yang 1 jutanya kembalikan kepada peserta kurban. Bagaimana uang ini? Oh, uang ini untuk operasionalnya, silakan. Tapi disepakati dengan peserta kurban. Nggak bisa menurut keinginan panitia kurban saja. Tetapi disepakati. Ya, untuk operasionalnya beli rokoknya, mungkin beli kopinya, beli asoy dan sebagainya. Kemudian berlebih uangnya. Uang yang berlebih itu dikembalikan lagi kepada peserta kurban. Apa kata peserta kurban? Nah, uang itu karena berlebih diberikan kepada panitia. Ikhlas, tetapi nggak ada transaksi di awalnya. Tetapi kita sudah ada kerelaan dari peserta kurban setelah itu. Begitu juga dengan orang yang menjual sapi. Kita beli sapi 14 juta kalau kurban 2 juta. Beli sapi itu hanya 13 juta, berlebih 500. Oh, bilang saja 14 juta kata penjual sapi. Yang 500-nya untuk orang yang mencari sapi, panitia kurban.
maka transaksi-transaksi seperti ini itu bukan menjadi pahala, malah menjadi dosa. Mungkin menurut kita ada untungnya 500.000, ini karena dikasih oleh penjual, tetapi sudah ada iming-iming sebelumnya. Kalau kamu cari sapi 1 ekor 250 dapat, 2 ekor 500, atau mungkin 1 ekor 500. Kalau ada sapi itu 7 ekor, berapa uangnya untuk panitia kurban? Oleh karena itu hal ini kita ingin dapatkan pahala, tetapi hanya kita dapat dosa. Begitu juga dengan peserta kurban. Kalau sudah ada bahagian kita, selesai kita penyembelihan, karena disunahkan kita untuk melihat penyembelihan itu kalau kita ada waktu, ada kesempatan. Kalau enggak, biarkan saja seperti itu. Kemudian nanti dibagikan daging untuk peserta kurban. Ada yang ditunggu di tempat itu, ada mungkin yang diantar ke rumahnya. Nah, bagi peserta kurban jangan banyak minta-minta. Ini ada minta kakinya, ini minta tulangnya, ini segala macam. Kalau ada 7 orang peserta kurban dalam 1 ekor sapi, meminta kaki ke semuanya, padahal kaki cuma 4. Berarti ini hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Nah, bagi peserta kurban, kita sudah berkurban, serahkan saja. Apa yang menjadi bagian kita terima. Kemudian kita masak dan disunahkan kita untuk memakannya. Mudah-mudahan kita termasuk dengan ibadah kurban ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.